Mohon maaf sudah mengganggu. Tidak, Ibu. Tidak. Apakah posisi di kamu dulu kamu sudah nyaman? Sudah, Ibu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, kata saya baik, Ibu. Terima kasih ya karena kamu sudah mau menghubungi dengan ibu. Ya, Ibu. Memang ada apa ya bisa dipanggil ke ruangan BK? Sudah baik. Di sini ini memanggil kamu karena ada suatu hal yang ingin membicarakan dengan kamu. Ada apa ya, Bu? Jadi begini, setelah ibu melakukan observasi dan wawancara di kelas kamu itu, ibu menemukan dua hal yang ingin membicarakan kegiatan kamu. Kalau kamu punya keberatan, kita akan melakukan kembali. Sebenarnya tidak, Ibu, karena saya juga ada hal yang perlu berkonsultasikan sama Ibu. Ya, bagus, syukurlah kalau begitu ya. Oke, baik. Kalau memang kamu tidak keberatan untuk mengikuti konseling kita, apakah sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti konseling atau sudah pernah dipanggil ke ruang kita? Belum pernah, Ibu. Ya, betul. Apakah kamu sudah mengetahui konseling itu seperti apa? Sudah, Ibu. Oke. Jadi sini ibu menjelaskan lagi ya. Oke, baik, konseling itu adalah konseling yang dilakukan oleh tenaga ahli atau konselor, yaitu di sini ibu, yang dimana untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, dan kamu itu di sini berperan sebagai konselor yang dimana kamu akan menceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi seperti itu. Nah, yang proses konseling juga itu ada beberapa akses yang diambil oleh dengan konselor ini ya. Yang pertama itu ada akses kerahasiaan. Akses kerahasiaan ini di mana masalah yang aku ceritakan kepada ibu ini merupakan penyitaan rahasia yang ibu tidak akan memberikan kepada orang lain. Terus yang kedua itu ada asas kesukaraan, di mana tadi akhir kata kesini itu merupakan semuanya aku sendiri, bukan semua dari orang lain. Terus ada juga asas keterbukaan. Jadi dalam penyampaian masalahnya akhir, aku diharapkan bisa terbuka dalam menyampaikan masalah yang sedang aku alami. Apakah aku bisa mengerti? Ya, Ibu, sudah mengerti, Ibu. Oke, kalau begitu sebelum kita melakukan konseling ya April, sebaiknya itu kita melakukan waktu konseling dulu. Kalau waktu konseling kita selama 10 menit, apakah menurut kamu sudah pas atau bagaimana? Menurut saya sudah cukup, Ibu. Ya, baik kalau begitu ya. Apakah kamu sudah siap untuk melakukan konseling kita? Ya, sudah, Ibu. Oke, baik. Seperti yang tadi ibu sudah katakan ya tadi ya, bahwa ibu memanggil kamu ke sini itu karena ibu ingin menanyakan sesuatu. Ibu ingin menanyakan masalah apa yang sedang kamu alami, gitu ya. Apakah selama kamu bersekolah, selama kamu menerima ataupun mengikuti proses pembelajaran, apakah kamu pernah merasakan ada hal yang mengganjil dalam diri kamu? Saya juga merasakan hal tersebut, Ibu, tapi masalahnya itu lebih kayak ke bidang belajarnya saya, Ibu. Kalau boleh tahu itu, coba kamu jelaskan secara mendetil lagi di bidang belajaran seperti apa? Jadi akhir-akhir ini saya kesulitan dalam belajar, Ibu. Tadi April mengatakan bahwa aku itu sering sekali mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar seperti apa yang April maksud? Iya, benar sekali. Jadi begini, akhir-akhir ini saat ini saya tidak ada perhatian pada saat mengikuti proses pembelajaran, di mana saya susah sekali melamun dan tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Dan itu sangat mengganggu proses belajar saya, Ibu, baik di sekolah maupun di rumah. Selain itu juga saya kesulitan belajar karena ruangan kelas itu kurang nyaman karena terlalu ribut, Ibu. Begitu juga dengan lingkungan sekolah, Ibu. Dan saya tahu itu berdampak buruk bagi prestasi saya. Tetapi saya sulit menghilangkan kebiasaan saya karena saya sudah merasa nyaman di situasi seperti itu, Ibu. Lalu bagaimana? Masalah itulah yang membuat saya sulit untuk berkonsentrasi, Ibu. Selain itu, saya juga terkadang merasa bahwa saya itu ingin belajar, tapi konsentrasi dan perhatian saya itu mudah sekali terganggu,
Baik, tadi April mengatakan bahwa April itu sulit sekali berkonsentrasi, padahal April itu ingin sekali belajar dengan baik. Nah, apakah masalah yang sedang April alami ini, apakah April sudah mengetahui dampaknya bagi April atau bagaimana? Ya, Ibu, saya tahu dampak kesulitan belajar itu bagi saya tidak dapat menyerap materi yang diberikan oleh guru secara baik dan maksimal karena pikiran saya itu kemana-mana, Ibu. Lalu bagaimana sikap kamu dalam menghadapi masalah atau situasi seperti itu? Saya mendapat saja, Ibu, karena saya bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki yang dimana itu sudah berdampak terhadap nilai dan aspek keaktifan saya di sekolah. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk bisa menceritakan masalah ini kepada Ibu agar saya dapat merubah perilaku saya dan mendapat arahan dan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Ibu. Baik, April, Ibu sangat mengerti dengan apa yang kamu alami. Lalu menurut kamu hal atau cara apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu berkaitan dengan kesulitan yang kamu alami, khususnya mulai dari kesulitan belajar. Mungkin hal pertama yang saya lakukan itu saya harus memfokuskan pikiran dan konsentrasi saya terlebih dahulu, Ibu, supaya mempermudah saya dalam kegiatan belajar, Ibu. Oke, baik. Menurut Ibu, cara pandang kamu itu sudah baik, karena kamu sudah bisa memberikan langkah awal kamu dalam menyelesaikan masalah kamu. Lalu selanjutnya itu, hal apa yang akan kamu lakukan? Baik, Ibu, langkah selanjutnya yang mungkin saya akan lakukan, yang pertama saya akan mendorong dan memotivasi diri saya untuk belajar dengan baik. Yang kedua, pada saat saya ingin mengerjakan tugas dan belajar, saya dapat mencari tempat yang nyaman dan suasana yang menyenangkan. Dan yang ketiga itu, saya harus bisa meyakinkan diri saya bahwa saya belajar dengan baik dan benar seperti orang lain. Menurut saya seperti itu, Ibu, yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar saya, Ibu. Baik, April. Yang tadi beberapa hal yang tadi April sudah katakan itu menurut Ibu sudah baik, cara pandang kamu sudah baik. Alangkah baiknya lagi kamu dapat menerapkan atau mengkolaborasikan hal tersebut di dalam kehidupan kamu, sehingga apa yang tadi kamu katakan itu bisa berjalan dengan baik dan dapat mengatasi kesulitan belajar kamu. Apakah kamu sudah paham? Sudah, Ibu, menurut saya itu sudah cukup, Ibu. Oke, baik. Baiknya tidak terasa waktu kita sudah hampir berakhir. Ya, Ibu. Jadi bagaimana perasaan kamu ketika tadi kita sudah melakukan konseling? Saya merasa lega dan senang, Ibu, karena Ibu sudah mau membantu dan mengharapkan saya, Ibu. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya ini, Ibu. Ya, baik. Jadi setelah proses konseling ini, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mulai mengontrol konsentrasi saya dan menghindari pikiran-pikiran yang negatif agar saya dapat berkonsentrasi dan mendorong diri saya untuk belajar. Selain itu juga saya akan memilih tempat belajar yang tenang, yang nyaman dan menyenangkan, Ibu. Sehingga saya menyelesaikan tugas belajar dengan baik. Baik, Ibu sangat berharap apa yang tadi kamu katakan, kamu sudah katakan tadi itu, kamu dapat menerapkan secara konsisten di dalam kehidupan kamu sehari-hari, ya. Baik, Ibu, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oke, baik. Di sini kan tadi kita sudah melakukan konseling. Ibu di sini meminta kamu untuk menyimpulkan dari hasil konseling kita. Baik, Ibu, dari pertemuan tadi saya dapat simpulkan bahwa ketika ingin memulai atau mengubah perilaku kita itu, kita harus memulainya dari diri kita sendiri dulu, Ibu. Baik, sepertinya kamu sudah memahami dan sudah cukup paham terhadap apa yang harus kamu lakukannya. Ibu sangat berharap rencana yang tadi kamu sudah lakukan itu seperti yang tadi dikatakan, bahwa kamu harus melakukannya setiap hari agar prosesnya itu bisa berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan juga bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Jadi ketika kamu mau berusaha, pasti masalah yang sedang kamu alami itu pasti akan berjalan dengan lancar. Apakah kamu setuju?
setuju? Ya Ibu, saya sangat setuju. Terima kasih atas nasihat, dorongan, dan motivasi yang diberikan. Saya semakin yakin bahwa saya bisa melakukan hal tersebut. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu sehingga saya ini dapat selesai dengan Ibu. Iya, sama-sama Nak. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Ya, ayo mari Ibu amalkan ke depan. Ya Ibu.